الله يغفرنا وعن والدنا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن بيض قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم. له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من الرجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم. يا رب بالمصطفى لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين وقال معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kita kembali dalam surah Al-Baqarah ayat 161. Al-Baqarah ayat 161 ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun. Itu. Ya. Ini bangku depan kosong nih. Bangku depan kosong nih. Sekali lagi. Ada baterai ya. Al-Baqarah 161. Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas. La'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in.
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث كل فيها من كل دابة فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha
la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. In tajibul gunah, setiap nun dan mim itu tasydid namanya tajibul gunah. Innallazi mad tabi'i zal kasrah bertemu dengan ya, karena huruf mad tabi'i ada 3, alif, waw, ya. Alif sebelumnya patah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Seperti ma, mi, mu, itu mad asli. Kafaru mad asli, wa ma tu wahum idhar syafawi karena mim ketemu dengan kaf. Kalau mim ketemu mim idgham mimi, kalau mim ketemu ba ikhfa safawi. Ini jangan ditahan. Wa ma tu wahum kuffar mad tabi'i fa kasrah fathah ketemu dengan alif, alifnya alif rosam. Ini alif rosam yang lurus karena alif terbagi 3, 1 rosam, maksurah, mamdudah. Rosam yang lurus, maksurah ya tanpa titik, mamdudah yang kayak bendera. Itu pembagian huruf alif. Kufarun ada wakaf? Gak ada. Berarti kufarun idhar kena tanwin ketemu dengan alif. Huruf ijar aja 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ula mad wajib mutasil karena mad aslib disambut oleh hamzah dalam satu suku kata. Yang kedua di atas lam ada alif mamdudah, itu yang kayak bendera namanya alif mamdudah. Wajib panjangnya 2,5 alif 5 harokat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ulaika alai harpulin alaihim ijar sapawi la'natullah asyamsiyah, lamnya lam jalalah, la'natullah, alif lam ketemu lam, ciri yang kedua ada tasydid, alnya tidak dibaca, hurufnya ada 14, lain dengan wal al-qamariyah. Kalau tadi asyamsiyah, ini al-qamariyah, alif lam ketemu dengan mim, ciri yang kedua ada sukun, alnya dibaca, hurufnya ada 14. Ini pembagian hukum al terbagi 2, ada asyamsiyah, ada al-qamariyah. Wal malaikati wan asyamsiyah na siaj qalqalah sugro karena jim mati berada di tengah kalimat, sebab qalqalah terbagi 3, 1 sugro, kubro, dan akbar. Hurufnya ada 5, yaitu kutubu jadin. Jadi bacanya wan nasi ajma'in tabi'i karena ada wakaf lam alif. La takhif, jangan berhenti di situ. Berarti kita suruh wal malaikati wan nasi ajma'ina fiha khalidina fiha. Kha tabi'i lidi, tabi'i fi, ha ada wakaf, jim mujawaz atau jaiz, boleh berhenti, boleh terus, boleh khalidina fiha la yukhaffafu anhum, boleh, atau khalidina fiha. Lanjut, la matabi yukhaffafu an idhar, nun ketemu dengan ha, anhumul
adzabu wala hum ikhfa awsat karena nun sukun ketemu dengan zo, karena ikhfa terbagi 3, 1 akrab, awsat, ab'ad. Ini termasuk awsat tengah-tengah. Walahum yunzurun mad arid disukun. Wa ila hukum ila wa asli hidul idgham nakis atau bila idgham kamil, idgham bila guna tanwin ketemu dengan alam. La jaiz munfasil di depannya ada alif. Kalau tadi mad wajib di depannya ada hamzah, kalau mad jaiz ada alif. Panjangnya 2, 4 atau 5 harokat. Boleh dibaca wahidul la ilaha illahu. Jangan huwa kalau berhenti. Tadi bacanya illahu. Jadi mad asli. Kemudian la mad jaiz ilaha illahu huwar asyamsiyah huwar rahmanur rahim mad wajib alif disukun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil asamsiyah alif lam ketemu lam ada tasdid al yang dibaca wa ikhtilafil laili wan nahari wal al-qamar ya fulki bima fulkillati tajri fil bahri bima yanfa'un asamsiyah na sawama nas ada wakaf enggak ada, jadi bima yanfa'un nasawama majaiz munfasil karena alif mad asli disambut alif. Ikhfa awsat azalam asamsiyah lam jalalah tebal azalallahu minas samai mim bigunah atau nakis mimma mad wajib di depannya ada hamzah 5 harakat fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min ikhfa adab jauh min kulli mad lazim musakol kalimi karena mad asli disambut oleh tasydid ya. Jadi bacanya bukan dabbah tapi min kulli dabbah 6 harakat panjangnya enggak boleh kurang. Ini mad lazim musakol kalimi sama dengan waladhdallin jangan kurang. Kemudian wa tasri fil riya hiwas saha bil musakharati bainas samai
wal ard. Ada wakaf? Enggak ada. Berarti wal ardi mad badan la ya tilikau mil idgham kamil atau idgham biguna bila guna tanwin ketemu dengan lam likau harfulin karena qaf fathah bertemu dengan waw sukun karena huruf lin ada dua waw dan ya, jika diwakafkan jadi madlin liqaumi idgham nakis atau idgham bigunah karena tanwin ketemu dengan ya ya'qilun mad asli sukun karena mad asli diwaqafkan. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu yang telah diberikan yaitu ayat-ayat wahum kufar, mereka keadaan ayatnya halun kufaru, mereka enggak percaya alias kafir. Ulaika alaihim laknatullah, mereka atas mereka, ulaika mereka atasnya dilaknat oleh Allah serta para malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam yaitu laknatnya Allah. La yukhafafu anhumul adzab wa lahum yunzarun, dan tiadalah ada keringanan buat mereka siksaan, dan walahum yunzarun, dan tidak pula mereka dinilai atau dipandang oleh Allah. Jadi ayat ini kembali pada kita bahwa kesimpulan orang-orang kafir yang telah diberikan kepada mereka kitab, yaitu kitab contoh seperti Zabur, Waimat, Taurat maupun Injil, tetap mereka enggak percaya, ingkar, makanya sampai dibakar di Swadia, gitu kan? Itu semalam kata Habibah Hanif, itu di Swedia istilahnya Quran dibakar, ya. Nah ini kembali berdasarkan janji Allah, Allah akan melaknat mereka, Allah mengutuk mereka dan semua para malaikat. Kalau semalam dikatakan oleh Habibah Hanif, ya kita seharusnya harus merasa tercabik-cabik hati kita, tersayat-sayat pikiran kita, karena pedoman umat Islam diapain? Dibakar. Seharusnya kita marah dengan semarah-marahnya. Percis dulu seperti zaman Salman Rushdie yang telah mengarang sebuah buku judulnya Ayat-Ayat Setan. Gitu kan? Sampai siapa? Khomeini ya memberikan hadiah miliaran kepada siapa yang bisa membunuh atau membawa menangkap Salman Rushdie, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Gempar seluruh dunia gara-gara Salman Rushdie membuat buku ayat-ayat setan. Ya. Nah, apalagi ini sampai dibakar. Itu kan, ini penghinaan terhadap umat Islam. Walaupun ya kembali tadi banyak hikmahnya. Kenapa banyak hikmahnya? Karena orang-orang kafir mereka enggak semua istilahnya setuju dengan yang membakar Quran, malah justru semakin garang, semakin sadar, akhirnya mereka banyak yang masuk Islam. Nah, ini contoh. Jadi kembali itu orang-orang kafir yang telah diberikan oleh Allah ayat-ayat itu, tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tetap ingkar, mereka kafir. Allah melaknat mereka, bahkan seluruh malaikat dan seluruh manusia. Nah, kemudian khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun.
mereka selama-lamanya. Allah akan hinakan mereka. Allah akan laknat mereka dengan sebab ulah perbuatan mereka yang tidak percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Nah, bahkan Allah janji la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun. Allah tidak akan memberikan keringanan siksaan terhadap mereka dan tidak akan mereka dilihat oleh Allah, dipedulikan oleh Allah. Nah, ini turun wa nazala lama qalu sifatun nar. Yaitu sipul lana rabbuka, yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Ini ayat turun ketika mereka berkata, menyifatkan kepada kami, yakni Tuhanmu, yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu itu adalah al-mustahiqu ibadati minkum, yang berhak untuk disembah di antara kalian. Siapa ilahu wahid? Tuhan yang esa, ya, bukan Tuhan yang satu. Sebab kalau satu masih bisa dipecah, ya, bisa separuh, bisa seperempat, bisa sekian koma sekian. Makanya pengertian qul huwallahu ahad bukan berarti katakan Tuhan itu adalah satu, bukan. Tuhan itu adalah esa. Namanya esa tidak berbilang, yaitu makanya di sini ilahu wahid. Aila nazira lahu fi dzatihi wala fi sifatihi. Dan mereka istilahnya apa? Yaitu dilihat atau dipandang atau diperhatikan fi dzatihi dalam zatnya dan tidak pula dalam sifatnya. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Siapa? Huwar rahmanur rahim, yakni Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian ini ayat wa talabu, itu ayatun ala dzalika panazala inna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka meminta itu bukti-bukti atas yang demikian itu kepada nabi mereka untuk membuktikan tentang siapa Tuhan itu, kayak apa Tuhan itu. Nah, kemudian turun ayat berikutnya panazala inna fi khalqis samawati wal ardh. Tuhan itu adalah, yakni Allah itu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ma fiha, dan apa yang ada dalam langit dan bumi, minal ajaibi, dari hal yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib, ya, wa ikhtilafil laili wan nahar, yang telah menggeserkan antara malam dan siang. Nah, ini kembali jadi wa ikhtilafil laili wan nahar bizahabi wal maji, antara pergi dan datang. Itulah namanya siang dan malam. Kalau bahasa kita ada siang pasti ada malam, ya. Ini waziyadati wan nuqsan, dan ini adalah lebih dan kurang. Lalu apalagi yang Allah tunjukkan tentang kebesaran yang mereka bertanya-tanya tadi? Allah menjelaskan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergeseran antara malam dan siang, atau pergi dan datangnya waktu yang silih berganti, bertambah atau kurangnya itu, wal fulki, dan kapal-kapal layar, ai asubni, kapal layar. Dulu kan orang-orang Inggris menjajah berbagai macam negara melalui kapal layar. Apa kapal layar? Yang pakai apa namanya? Pakai layar, ya, pakai layar, jadi tergantung angin. Kata Luqmanul Hakim, innad dunya bahrul ami qad qasiran nas. Dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Berapa banyak mereka yang tenggelam, ya. Nah, ini karena mereka apa?
pakai kapal perahu layar dulu ya, yang disebut sampan. Allati tajri fil bahri, yang berjalan di dalam laut. Wala tarsabu mukiratan, dan istilahnya apa? Tiadalah istilahnya yaitu tenggelam walaupun di permukaan laut kedalaman sekian mili, tapi kapal laut atau sampan tidak pernah tenggelam. Ya, kenapa? Ya dirancang sedemikian rupa sehingga dia bisa berjalan di permukaan laut melalui tiupan angin. Makanya pakai layar. Itu layar yang bisa menentukan ke arah mana. Kalau angin ke timur ikut ke timur, kalau barat ke barat. Lain dengan model kapal peri atau kapal mesinnya yang sudah enak tinggal jalan. Kalau dulu enggak, yang namanya perahu layar seperti orang-orang ya entah pergi haji, entah melancong ke daerah-daerah yang laut, itu mereka menggunakan apa? Sampan tadi. Kalau sekarang pakai motorboat ya. Kalau sekarang motorboat. Saya waktu jarak ke Lombok tuh, itu orang-orang bule lebih banyak memilih dari Lombok ke Bali pakai motorboat karena cuma satu jam perjalanan dan lebih murah harganya dibandingkan dari daerah yang lain, dari Bali ke Lombok dan seterusnya. Ini contoh bima yang paunas, dengan apa-apa yang bisa diambil manfaat oleh manusia. Apa contoh? Umpamanya minati jarrati wal hamali, yaitu seperti contoh umpanya dagangan-dagangan. Jadi melalui kapal laut tersebut atau sampan yang berjalan di permukaan bumi, itu bisa diambil manfaat oleh manusia dalam rangka bisnis atau berdagang melalui kapal sampan tadi ya. Dan walhamli tadi, dan bebannya kayak apa? Berapa ratus kilo, di mana sampan mampu menampung beban sekian ratus kilo sesuai dengan ukuran. Ya, makanya dulu waktu zaman Nabi Yunus ya, ketika diusir dari negaranya, beliau pergi ke pinggir pantai. Di sana ada istilahnya sampan yang tidak berjalan. Beliau naik, begitu naik oleng perahunya. Kenapa? Karena lebih muatan. Gitu kan? Ceritanya gitu kan? Setelah lebih muatan, ini nahkoda bingung. Ini kapal kayaknya bebannya ada tambahan nih. Rupanya Nabi Yunus yang loncat ke dalam perahu tersebut, akhirnya kapal bobotnya lebih berat. Lalu nahkoda tidak tinggal diam, daripada mereka terjebur terkelabu di laut, mendingan cari solusi. Apa yang menyebabkan kok kapal bisa oleng? Ternyata muatannya lebih. Nabi Yunus mengaku saya lebihnya saya, tapi mereka nggak percaya ya bahwa Nabi Nuh sebagai penumpang tambahan yang ketika mau berlayar dia loncat masuk ke dalam sampan tersebut, akhirnya kapal melebihi batas. Lalu ketika mereka mau dilakukan undi karena nggak percaya dengan Nabi Yunus sebagai penumpang tambahan, akhirnya Nabi Yunus sendiri sadar, akhirnya dia menjeburkan diri ke dalam laut, kemudian dimakan oleh ikan hiu ya. Itu cerita singkatnya begitu. Itu kan. Nah ini kembali tadi. Jadi bima yang paunas, kemudian wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah. Wa ma anzalallahu, dan apa-apa yang Allah telah turunkan minas sama'i, yaitu dari langit apa? Mimma'in, yang disebut mator, hujan. Jadi kalau menurut ilmu pengetahuan alam kan namanya hujan karena air laut terbawa angin ke atas beku, kemudian diturunkan jadi hujan. Itu kata ilmu alamnya. Kita dulu waktu SD kan belajar gitu.
Nah, dianggapnya itu hujan itu adalah akibat dari air laut kemudian terbawa angin ke atas, beku kemudian jatuh jadi hujan. Padahal kata Allah enggak begitu. Bahwa turunnya hujan memang turun dari langit, Allah turunkan yang namanya matorin, itu hujan. Untuk apa Allah turunkan hujan? Fa'ahya bil ardha ba'da mautiha, maka Allah menghidupkan di permukaan bumi setelah dimatikan itu bumi. Artinya dulu istilahnya kering kerontang, enggak tumbuh-tumbuhan, kemudian dengan turunnya hujan maka tanah tersebut menjadi subur. Nah, inilah kata Allah dalam ayat ini. Kemudian wabasa fiha min kulli dabbah, dan Allah pisahkan ay farqa, yaitu wa nasyara bihi, Allah pisahkan fiha di dalamnya, min yaitu kulli dabbah, dari semua binatang-binatang. Jadi kulli itu dabatin, setiap binatang atau semua binatang, li'annahum, karena sesungguhnya binatang itu yamununa, yaitu bil khasbil kaini anhu. Bisa jadi istilahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan hujan bukan saja menghidupkan permukaan bumi dari mati menjadi subur, ya, tanaman yang tadinya enggak tumbuh dengan turun hujan jadi apa? Jadi tumbuh. Ini farqun nasyara, tadi Allah memisahkan istilahnya dan mengembangkan daripada tumbuh-tumbuhan tersebut di dalam bumi itu, di atas bumi, termasuk semua binatang-binatang, ya. Nah, kemudian kata Allah wanas rifir watas rifiria, kemudian bertiupnya angin. Nah, ini bertiupnya angin, wasahab juga istilahnya apa? Sahab al ghammi, awan yang berserakan di atas bumi atau di atas permukaan bumi, apa, di atas udara. Musakhari al-muzalli bi amrillah ta'ala yasiru ila haitsu sya'allah, di mana rih, angin yang bertiup dan awan yang berjalan itu semua tiada lain bi amrillah, dengan perintah Allah. Kita bisa lihat di saat suasana alam gelap gulita mau turun hujan, kemudian tertiup oleh angin, awan menjadi jalan, akhirnya hujan gak jadi. Saya ingat dulu konferensi Asia Afrika, ya, dulu itu suasana sangat gelap, seakan-akan hujan mau turun, sedangkan pertemuan para menteri dari berbagai macam Asia tersebut siap untuk mengadakan berbagai macam musyawarah dalam gedung Asia Afrika. Di mana? Di Bandung. Iya kan? Suasana mendung. Panitia tim sukses bingung bagaimana caranya supaya jangan sampai turun hujan. Ini kayaknya hujan deras nih karena saking gelapnya. Nah, tim sukses untuk mencari solusi, mereka mencari pawang-pawang hujan. Tahu pawang? Iya, pawang dikumpulin daerah Bandung. Siapa yang bisa mengusir awan yang berserakan di atas suasana gelap gulita menunjukkan mau turun hujan, kami akan kasih hadiah. Wah, pawang-pawang luar biasa. Baru kali ini terjadi ini. Jadi adanya suasana gelap bawa rezeki, bawa lagi pawang-pawang. Nah, lalu kata tim sukses, siapa di antara pawang yang sanggup mengusir ini awan supaya jangan turun hujan? Rupanya ada jagoan pawang. Saya sanggup, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Pertama, harus mencuri celana dalam anak gadis. Ya, dan BH-nya. Coba menurut akal kira-kira nggak? Ngusir hujan syaratnya pakai CD BH anak gadis. Menurut akal bisa diterima nggak?
maka tim sukses berusaha mencari. Dulu saya waktu pengantin baru tuh persis nikah dengan Umi itu ke Bandung, kan di sana banyak tuh kali-kali. Di sana karena masih susah air ya, dalam pendalamannya itu adanya kali. Nah itu tim sukses rupanya menemukan istilahnya anak gadis yang sedang asik mandi di kali, tiba-tiba pakaiannya dicuri buat syarat agar jangan turun hujan. Udah ketemu. Lalu kata pawang yang kedua, harus dilemparkan ke atas gedung Asia Afrika. Wah Allah, kalau nyangkut di atas genteng kira-kira gimana? Ini kalau tamu-tamu lihat kira-kira gimana? Gitu kan? Ya tapi dengan ya memang pawang ya. Begitu dilemparkan nih dua alat sebagai syarat untuk mengusir hujan tersebut, ternyata ini awan sedikit-sedikit tertiup angin, akhirnya suasana menjadi cerah. Kebetulan ketua panitia itu orang Muhammadiyah yang gak percaya dengan tahayul. Iya kan? Itu kan dianggap tahayul. Kok dua tadi bisa ngusir hujan? Kalau orang kita kan pakai cabai merah, pakai bawang, kemudian diselipin di mana? Di bilik ya, karena dulu kan rumah pakai bilik. Nah makanya sekarang saya cerita sama Umi, karena sekarang ada satu penyakit yang mematikan, wajahnya menjadi beku karena gara-gara AC, gitu kan? Di rumah pakai AC, di mobil pakai AC, di kantor pakai AC, akhirnya terjadilah penyakit tersebut. Dulu saya bilang rumahnya bilik tanpa AC, angin bertiup ke dalam rumah, nggak perlu pakai kipas. Dulu makanya badannya sehat. Kalau sekarang sakitan melulu. Mungkin itu pengaruh apa? Makanya beruntung orang yang nggak kebeli AC. Jadi jangan apa? Jangan ngiri, jangan. Justru ada hikmahnya itu kalau kita mau kaji berdasarkan sains sekarang. Ini kembali yang akhirnya itu ketua bingung. Aneh baru menemukan nih masalah seperti ini. Kenapa? Kok dua syarat tersebut bisa mengusir hujan nggak jadi? Nah, memang kalau menurut logika ini nggak akan masuk akal. Tapi memang Allah menghendaki dengan syarat tersebut, yang mau dibilang apa? Kan semua kembali kepada Allah. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau menghendaki sesuatu jadi ya jadi. Ya memang syaratnya harus seperti itu. Itu kata pawang walaupun akal enggak nerima. Inilah contoh. Jadi kembali kalau orang dulu kita untuk mengusir hujan pakai bawang merah, bawang diselipin di bilik rumahnya. Lambat laun suasana mendung menjadi hilang, tertiup oleh angin. Akhirnya suasana benderang, yang kondangan rame. Coba kalau hujan yang kondangan kan? Begitu juga ketika mereka mau pertemuan se-Asia Afrika ini dalam gedung tersebut di Bandung, turun hujan deras, kira-kira kayak apa? Ya. Makanya usaha panitia seperti itu. Ternyata ya alhamdulillah, jadi hujan bisa nggak turun dengan sebab pawang. Bukan berarti kita percaya dengan pawang dua syarat, tidak, enggak. Semua dari siapa? Dari Allah. Jangan berpikir kita sempit, musyrik lah, umpamanya bid'ah, dolalah, jangan. Contoh lain supaya kita paham. Kenapa sih kalau rumah mau masang genteng, masang wuungan ya, itu harus pakai bendera, pisang, tebu, padi dan kelapa. Begitu nggak? Ada tukang nggak? Saya tanya tukang. Ini kan orang main bid'ah aja kan, sesat, musyrik. Ini tukang jarang yang sarjana. Kadang-kala lulusan SD, kadang-kala nggak sekolah, gitu kan. Tapi ternyata otaknya pintar juga. Pintarnya kenapa? Ini bukan akidah, itu politik tukang. Pakai bendera merah putih, pakai pisang nggak tanggung-tanggung, satu tandan, bukan satu sisir, satu tandan. Debu beberapa istilahnya batang, kemudian padi, kemudian kelapa.
Nah, itu kata tukang minta kepada yang punya rumah, Pak tolong siapin ya bendera merah putih, pisang 1 tandan, kelapa muda hijau, kemudian padi dan tebu. Ini kalau nggak disiapin nih, jangan harap kerjanya rajin, malah malas-malesan karena syaratnya nggak dipenuhi. Nah, orang sekarang menganggap itu sesat, padahal bukan sesat tapi politik tukang. Tujuannya, nah, supaya tahu nih tujuannya untuk apa sih itu bendera? Karena mereka loncat sana loncat sini, kalau celananya robek kira-kira gimana? Bendera bisa nggak dimanfaatin? Bisa. Itu kan. Ini pisang 1 tandan, karena mereka segen turun, otomatis sambil ngobrol sambil makanin pisang. Pisang habis. Nah, aus mereka, kelapa diapain? Dibawa. Kelapa habis, ada tebu. Nah, pisang habis, kelapa habis, tebu habis, tinggal padi. Iseng sambil ngobrol sambil apa namanya? Kayak makan kuaci, apa namanya? Bisik ya. Nah, itu seperti itu politik tukang, jangan dikaitkan dengan akidah. Nggak ada urusan akidah, itu urusan politik. Itu tukang udah main politik, apalagi zaman sekarang semua dipolitisir. Gitu kan, tukang aja main politik, apalagi pejabat semua dipolitisir gitu kan. Itu naudzubillah. Tapi tukang bukan berarti musyrik, enggak. Itu tujuan mereka supaya jangan turun naik. Itu tujuannya. Jangan dibilang itu bid'ah dolalah, itu syirik. Ente belum sampai otak ente. Otak ente terlalu pintar, hanya kebelinger. Ngibulin orang supaya jangan pakai gitu, padahal itu politik tukang. Kalau nggak percaya diskusi sama tukang. Kalau nggak percaya ajak diskusi itu tukang. Benar nggak itu urusan syirik? Nggak ada sama sekali. Itu aja pawang bisa ngusir hujan melalui gitu kan. Masya Allah. Yang terakhir, kemudian musakhari tadi, yaitu Allah perjalankan baina samai wal ar, antara langit dan bumi, bila alaqatin tadi, kemudian la ayatil liqaumi yaqilun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir, bagi kaum yang punya otak, yang punya pikiran. Mereka akan berpikir bahwa Allah turunkan hujan dari langit, kemudian tumbuh berbagai macam termasuk binatang hidup, berkembang biak dan lain sebagainya. Angin bertiup di atas untuk menjalankan ghammi, yaitu awan-awan yang berserakan. Nah, ini kembali buat kita semua, itulah kebesaran Allah. Ya. Jadi itu sampan bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat transportasi, membawa barang-barang dari pulau ke pulau yang lain. Nah, yang kedua, diturunkannya hujan oleh Allah, yaitu dan perubahan antara siang dan malam, itu pun satu pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus banyak merenung, berpikir tentang kebesaran Allah supaya iman kita semakin kuat dan semakin bertambah. Nah, sekarang bagaimana iman bisa bertambah sementara pikirannya nggak pernah didaya gunakan untuk memikirkan alam yang penuh dengan panorama, alam yang penuh dengan keajaiban-ajaiban, nggak pernah kita pikirkan. Padahal Allah suruh, apala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa. Udah masuk ya? Ya Allah. Dikira kok belum nggak bunyi sih? Bunyi. Astagfirullah. Maaf ya. Dikira belum isrok. Saya lihat jam, astagfirullah, jam 6 lewat. Ya nggak jadi deh ceritanya. Insya Allah lain kesempatan, mudah-mudahan aja Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa bertemu kembali hari Sabtu yang akan datang, dan apa kita baca dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal mashkura.